Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian semua yang menonton video ini selalu diberi kesehatan, keberkahan rezeki, dan dilindungi dari segala mara bahaya. Mudah-mudahan cerita malam ini bisa menjadi pelajaran, sekaligus membuka wawasan kita semua. Amin. Malam itu, Purwakarta seperti terkena hawa yang berbeda. Angin berembus pelan, tapi membawa sensasi dingin yang menusuk, seolah ada sesuatu yang bergerak di balik gelapnya malam. Di rumah dinas Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi duduk sendirian di ruang tamu. Secangkir teh hangat mengepul di meja, namun aromanya tidak mampu mengusir kegelisahan yang tiba-tiba datang tanpa sebab. Lampu-lampu rumah berpendar lembut. Tapi entah kenapa, malam itu bayang-bayang di sudut ruangan terasa lebih panjang, lebih tebal, seperti sedang mengawasi. Tiba-tiba, plek, lampu padam. Seluruh rumah gelap gulita. Biasanya, genset otomatis menyala dalam hitungan detik. Namun kali ini tidak ada apa-apa. Tidak ada suara mesin. Tidak ada listrik cadangan. Hening mutlak. Ajudan Kang Deddy keluar ke pekarangan untuk mengecek. Tapi baru beberapa langkah, dia menghentikan gerakannya. Dari arah gerbang, terlihat cahaya kecil, seperti kilatan lampu tua yang berpendar kuning. Bukan cahaya listrik, melainkan seperti lentera zaman dulu. Cahaya itu bergerak perlahan mendekati rumah. Semakin dekat, semakin jelas. Hingga akhirnya siluet seorang lelaki tampak berdiri di depan pintu rumah dinas. Ketukan terdengar 3 kali. Tok, tok, tok. Suara yang sederhana, tapi membuat seluruh bulu kuduk berdiri. Ajudan membuka pintu dengan tangan bergetar. Dan saat pintu terbuka, ia terdiam membeku. Matanya membesar seperti melihat sesuatu yang tak mungkin wujud di dunia nyata. Kang Deddy, yang penasaran, berjalan mendekat. Ketika ia sampai di ambang pintu, napasnya langsung tercekat. Di depan pintu, berdiri sosok lelaki berwibawa dengan baju safari putih, peci hitam, wajah tegas penuh karisma, dan aura yang tidak mungkin salah dikenali. Harismanya begitu kuat hingga udara di sekitar terasa berubah. Sosok itu adalah wajah yang dikenal seluruh rakyat Indonesia. Wajah yang hanya pernah dilihat Kang Deddy melalui foto-foto perjuangan dan arsip sejarah. Sosok itu tersenyum tipis. Senyum yang sangat khas. Assalamualaikum, Kang Deddy, ucapnya pelan namun tegas. Suara itu, suara yang dulu hanya ada dalam rekaman-rekaman sejarah. Kang Deddy gemetar. Pak Karno. Sosok itu mengangguk kecil. Banyak yang harus kita bicarakan malam ini. Tatapannya tajam menembus gelapnya malam. Karena waktu Indonesia sudah hampir habis. Udara di teras rumah dinas itu seperti berhenti bergerak. Kang Deddy berdiri kaku, mencoba menata napasnya yang tersengal. Dalam pikirannya, semua logika menolak apa yang sedang dilihatnya. Bagaimana mungkin Soekarno, proklamator bangsa, tokoh yang sudah wafat puluhan tahun lalu, berdiri tepat di hadapannya? Namun sosok itu nyata. Terlalu nyata untuk disebut bayangan. Terlalu kuat auranya untuk dianggap ilusi. Wangi minyak rambut jadul, aroma rokok kretek, dan pancaran harisma yang menekan dada. Semuanya persis seperti yang sering digambarkan oleh para sejarawan. Ajudan di belakang Kang Deddy bahkan menunduk spontan, seperti melihat seorang pemimpin besar yang sedang melakukan inspeksi. Tidak ada yang berani berbicara. Sosok itu, yang wajahnya mirip Soekarno sedetail-detailnya, melangkah masuk tanpa diminta. Setiap langkahnya memancarkan rasa hormat dan wibawa, membuat suasana ruang tamu berubah mencekam namun penuh keagungan. Kang Deddy akhirnya memberanikan diri untuk berbicara. Tapi, bagaimana mungkin? Apa benar Bapak? Sosok itu menatapnya lama, seolah membaca isi hati dan isi pikirannya sekaligus. Aku datang bukan untuk menjelaskan hidup atau mati, ucapnya dengan suara berat. Aku datang karena negeri ini sedang berada di ambang sebuah perubahan besar. Kata-katanya menggema dalam ruang tamu yang gelap gulita. Bayangannya memantul di tembok, membuat ruangan terasa lebih sempit daripada biasanya. Kang Deddy mengerutkan kening. Perubahan apa, Pak? Apa maksudnya waktu Indonesia sudah hampir habis? Sosok itu tidak langsung menjawab. Ia berjalan ke arah jendela besar, memandang keluar ke gelapnya malam,
seakan melihat sesuatu jauh melampaui batas pandangan manusia biasa. Ada kekuatan besar yang sedang bergerak, katanya pelan. Bukan politik, bukan ekonomi saja, tapi sesuatu yang sudah diramalkan leluhur dan para pendiri negeri ini sejak ratusan tahun lalu. Kang Dedi menelan ludah. Kekuatan apa? Bangsa ini, lanjut sosok itu, sedang mengalami retakan di dasar fondasinya. Bukan retakan bangunan, tapi retakan jiwa. Jiwa Indonesia sedang terguncang. Ucapan itu membuat suasana terasa lebih berat. Kang Dedi merasa ada beban tak terlihat yang menekan pundaknya. Ia tak memahami sepenuhnya, tetapi merasa kata-kata itu bukan sekadar metafora. Tapi kenapa saya, Pak? Kang Dedi bertanya. Kenapa Bapak mendatangi rumah saya? Sosok itu menoleh perlahan. Tatapannya seperti menembus jiwa. Sebab ada sesuatu di tanah Jawa Barat ini, jawabnya. Sesuatunya yang sejak zaman kerajaan dulu selalu dijaga, tapi kini energinya mulai bangkit. Kau harus melihatnya sendiri. Kang Dedi terdiam. Ia merasa ada sesuatu yang ingin disampaikan sosok itu tanpa menggunakan kata-kata. Aku membutuhkan seseorang yang bisa memahami suara tanah dan rakyatnya, lanjut sosok itu. Dan kau, Dedi, kau memiliki itu. Kau dekat dengan leluhur, dekat dengan tanah, dekat dengan suara rakyat kecil. Kau bisa melihat apa yang orang lain tidak lagi mau melihat. Ruangan mendadak seperti ikut bergetar. Entah karena emosinya, atau karena ada energi aneh yang muncul bersama kedatangan sosok tersebut. Aku tidak punya banyak waktu, katanya lagi. Dan apa yang hendak kau lihat malam ini, mungkin akan mengubah cara pandangmu tentang Indonesia selamanya. Kang Dedi menarik napas panjang. Di dalam dada, muncul campuran takut, penasaran, dan rasa tanggung jawab yang tak bisa dijelaskan. Baik, Pak, kalau memang saya harus melihatnya, tunjukkan jalannya. Sosok itu tersenyum untuk pertama kalinya sejak masuk rumah. Senyum yang menenangkan, namun juga membawa tanda bahaya. Persiapkan dirimu. Malam ini, kita akan pergi ke sebuah tempat yang tidak pernah ada di peta modern. Tempat yang hanya bisa ditemukan oleh mereka yang dipanggil. Kang Dedi merasakan tubuhnya merinding dari ujung rambut sampai telapak kaki. Sosok yang mirip Soekarno itu melangkah menuju pintu depan sambil berkata pelan namun tegas. Waktunya melihat apa yang selama ini disembunyikan dari bangsa ini. Angin malam menggulung pelan ketika Kang Dedi mengikuti sosok itu keluar dari rumah dinas. Meskipun seluruh kompleks masih gelap karena listrik belum juga menyala, cahaya dari lentera kecil yang dibawa sosok tersebut cukup untuk menerangi langkah mereka. Anehnya, lentera itu tidak pernah berkedip, seolah cahayanya hidup dari sumber yang bukan sekadar minyak atau api. Ajudan Kang Dedi hendak ikut, namun sosok itu mengangkat tangan. Biarkan Dedi saja yang ikut, ucapnya dengan nada pelan, tapi tegas. Perjalanan ini bukan untuk banyak orang. Ajudan itu menunduk, tidak berani membantah. Kang Dedi pun merasakan hawa berbeda, seolah malam itu tidak menerima terlalu banyak saksi. Mereka melangkah menuju mobil dinas hitam yang terparkir di halaman. Namun ketika Kang Dedi hendak membuka pintu mobil, sosok itu menggeleng. Kita tidak membutuhkan mobil, katanya. Perjalanan ini tidak bisa ditempuh oleh mesin. Kang Dedi menahan napas. Tidak menggunakan mobil? Tapi sebelum sempat bertanya, sosok itu mulai berjalan menuju arah samping rumah dinas, melewati pepohonan besar yang mengitari halaman. Langkahnya ringan tapi penuh keyakinan, seakan ia sedang berjalan menuju tempat yang sudah berkali-kali didatanginya. Setelah beberapa puluh meter berjalan, Kang Dedi menyadari sesuatu yang aneh. Tanah yang mereka injak bukan lagi halaman rumah. Rumput yang biasanya tumbuh rapi berganti menjadi ilalang tinggi yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Udara juga berubah. Semula dingin, kini terasa hangat, seakan mereka berpindah ke dimensi yang berbeda. Kang Dedi menoleh ke belakang. Rumah dinas yang seharusnya masih terlihat, menghilang. Digantikan kegelapan dan kabut tipis. Pak, ini di mana? Suara Kang Dedi sedikit bergetar. Sosok itu tidak langsung menjawab. Ia hanya berjalan terus, dan semakin jauh mereka melangkah, semakin Kang Dedi merasakan hawa yang tidak pernah ia temui selama hidupnya. Hawa yang seperti bercampur antara sejarah, alam, dan sesuatu yang gaib.
Ini adalah wilayah yang tidak terlihat oleh mata biasa, akhirnya sosok itu berkata. Tanah yang selama berabad-abad hanya muncul ketika bangsa ini berada dalam masa paling genting. Kang Dedi merapatkan jaketnya. Kenapa saya bisa masuk? Karena kau dipanggil, jawabnya. Hanya mereka yang hatinya terhubung dengan tanah Jawa Barat yang bisa melangkah sejauh ini. Lentera itu tiba-tiba berkedip sekali, dan di depan mereka muncul jalan setapak dari batu-batu tua. Bukan batu biasa, melainkan batu yang di permukaannya terdapat ukiran-ukiran kuno, mirip aksara Sunda Buhun yang sudah berusia ratusan tahun. Suasana berubah menjadi lebih sakral. Aku ingin menunjukkan padamu sesuatu yang sangat penting, ucap sosok itu sambil berhenti di ujung jalan setapak. Sesuatu yang selama ini dijaga oleh para leluhur, namun kini mulai terbangun karena kegelisahan negeri ini. Di depan mereka terbentang sebuah lembah kecil yang diterangi cahaya rembulan. Namun bentuk bulan malam itu bukan seperti biasa, lebih besar, lebih bersinar, seolah memusatkan cahayanya hanya pada lembah itu. Kang Dedi terpana. Lembah itu tidak mungkin berada di Purwakarta. Bahkan tidak terasa seperti bagian dari dunia yang ia kenal. Di tengah lembah, berdiri sebuah batu raksasa berbentuk lingkaran, mirip altar kuno. Di sekelilingnya terdapat batu-batu menhir tinggi yang tersusun melingkar seperti lingkaran upacara. Ini, Kang Dedi berbisik, ini seperti situs megalit, tapi saya tidak pernah dengar tempat seperti ini ada di Jawa Barat. Sosok itu mengangguk. Karena tidak tercatat, katanya. Ini adalah tempat para leluhur menanamkan energi untuk menjaga Nusantara. Tempat yang hanya muncul ketika negara ini berada pada titik balik. Kang Dedi menelan ludah. Suara jantungnya terdengar begitu jelas, hingga ia sendiri merasa canggung. Sosok itu melangkah maju menuju altar batu. Kau tahu, Dedi, katanya dengan suara berat, leluhur negeri ini tidak pernah benar-benar pergi. Mereka hanya menunggu saat ketika anak bangsa siap mendengar pesan yang telah lama terkubur. Ia menatap Kang Dedi dengan tatapan penuh makna. Dan malam ini, kau akan menjadi saksi kebangkitan pesan itu. Hawa lembah berubah. Tanah bergetar halus. Seperti ada sesuatu yang bergerak di bawah permukaan. Pak, apa yang akan muncul? Tanya Kang Dedi ketakutan. Sosok itu tersenyum tipis. Yang selama ini disembunyikan dari bangsa Indonesia. Angin berputar kencang, menerbangkan debu dan daun kering. Lembah menjadi terang sejenak oleh cahaya yang entah dari mana datangnya. Lalu dari bawah altar batu, terdengar suara gemuruh yang menggetarkan dada. Sesuatu sedang bangkit. Kang Dedi berdiri terpaku. Matanya masih menatap bayangan Soekarno yang muncul dari altar batu. Cahaya lembut yang memancar dari bayangan itu membuat setiap detail wajah, pakaian, dan sorot mata tampak hidup, seakan sosok itu baru saja melangkah keluar dari masa lalu. Udara lembah terasa panas dan dingin sekaligus, seperti menahan energi yang sulit dijelaskan. Dedi, suara itu terdengar lebih dekat, meski sosoknya tetap berada di altar. Apa yang akan kau lihat malam ini bukan untuk semua orang. Ini adalah rahasia yang selama ini dijaga para leluhur, energi yang membentuk jiwa Nusantara. Kang Dedi menelan ludah. Pak, saya tidak tahu harus berbuat apa. Semua ini terlalu aneh untuk dipercaya. Sosok itu tersenyum tipis, menenangkan. Percayalah, ini nyata. Dan kau tidak di sini untuk menjadi penonton. Kau di sini untuk memahami, untuk menjadi penghubung antara masa lalu dan masa depan. Bayangan cahaya mulai bergerak, memisahkan diri dari altar. Sosok itu kini berdiri di hadapan Kang Dedi, seolah mengajak untuk mengikuti langkahnya. Tanah di sekitar mereka mulai bergetar halus, dan dari bebatuan muncul kilatan simbol-simbol kuno yang terlihat seperti aksara Sunda Buhun. Simbol-simbol itu berpendar di udara, membentuk pola yang berputar lambat, menimbulkan efek seperti medan energi. Ini, Kang Dedi menelan ludah. Apa maksud semua ini? Ini adalah jendela, jawab sosok itu. Jendela untuk melihat kejadian yang tersembunyi dari mata manusia biasa. Dari sini, kau bisa memahami jalan sejarah yang terlewat, keputusan yang tersimpan, dan kekuatan yang menjaga negeri ini. Angin malam membawa aroma tanah basah dan kayu, menambah sensasi mistis yang membuat hati Kang Dedi berdebar. Ia melangkah mendekat, meski tubuhnya gemetar.
Pak, apakah ini berarti Bapak masih hidup, atau ini semacam penampakan? Tanya Kang Dedi dengan suara pelan. Sosok itu menggeleng. Aku bukan sekadar hantu atau bayangan. Aku hadir karena panggilan sejarah dan panggilan hati bangsa. Aku kembali untuk memberi peringatan dan petunjuk. Kau harus siap mendengarkan, Dedi, karena apa yang akan kau saksikan akan mengubah pandanganmu tentang negeri ini. Tiba-tiba, tanah di sekitar mereka bergetar lebih kuat. Batu-batu menhir di sekeliling altar bergetar dan menghasilkan cahaya yang semakin terang. Pola simbol-simbol kuno itu berputar lebih cepat, membentuk lingkaran energi yang menyelimuti Kang Dedi. Jangan takut, kata sosok itu sambil menepuk bahu Kang Dedi. Energi ini tidak akan menyakitimu. Ini akan membuka matamu, agar kau melihat yang selama ini tersembunyi dari manusia biasa. Kang Dedi menutup mata sejenak. Ketika ia membukanya, pemandangan di depan altar berubah. Ia tidak lagi melihat lembah dan batu-batu menhir, melainkan kota-kota dan desa-desa Jawa Barat dari masa lalu hingga sekarang, semuanya bergerak seperti panorama hidup. Ia melihat para pemimpin kerajaan, rakyat kecil, dan peristiwa-peristiwa yang membentuk sejarah Jawa Barat. Ini luar biasa, gumam Kang Dedi. Saya bisa melihat semua sejarahnya, dari masa ke masa. Sosok itu mengangguk. Benar, Dedi. Kau melihat sejarah, tapi bukan sekadar masa lalu. Kau juga melihat dampak dari keputusan-keputusan yang dibuat dan pilihan yang diabaikan. Kau harus memahami ini untuk menjaga masa depan. Kang Dedi merasakan dada berdebar. Jantungnya seakan dipacu oleh energi yang mengalir dari bayangan Soekarno. Pak, kenapa saya yang harus melihat semua ini? Kenapa saya yang dipanggil? Karena kau memiliki hubungan dengan tanah dan rakyatmu. Kau bisa merasakan suara mereka, memahami mereka, dan menjadi jembatan antara masa lalu dan masa depan. Tidak semua orang memiliki kemampuan itu, Dedi. Kau dipilih karena hatimu masih terhubung dengan leluhur dan energi Nusantara. Malam semakin sunyi, hanya suara angin dan gemerisik daun yang terdengar. Cahaya dari simbol-simbol kuno mulai mereda, namun bayangan Soekarno tetap berdiri di hadapan Kang Dedi. Sosok itu menatap dalam-dalam, seolah ingin memastikan Kang Dedi siap untuk langkah selanjutnya. Aku datang malam ini bukan untuk menakutimu, katanya pelan, tapi untuk menunjukkan kebenaran yang selama ini tersembunyi. Dan kau harus siap untuk menghadapi kenyataan itu. Kang Dedi menelan ludah. Tubuhnya gemetar sekaligus dipenuhi rasa penasaran. Ia tahu malam ini adalah awal dari perjalanan yang tidak akan pernah ia lupakan. Sesuatu yang luar biasa sedang menanti, dan langkah berikutnya akan membawa dirinya lebih dalam ke misteri yang hanya bisa dijelaskan oleh sejarah dan energi Nusantara itu sendiri. Dan malam itu, di lembah yang tersembunyi, Kang Dedi menyadari satu hal. Apa yang ia lihat bukan sekadar sejarah, tapi panggilan untuk masa depan Jawa Barat dan seluruh Indonesia. Kang Dedi masih terpaku di tengah lembah, menatap bayangan Soekarno yang berdiri tenang di hadapannya. Energi yang terpancar dari altar batu perlahan mereda, meninggalkan hawa hangat yang aneh di sekeliling mereka. Namun rasa penasaran dan ketegangan di dada Kang Dedi belum hilang. Ia tahu malam itu bukan sekadar pengalaman biasa, ini adalah momen yang akan mengubah hidupnya selamanya. Dedi, suara Soekarno terdengar lembut, tapi penuh wibawa. Sekarang aku akan menunjukkan sesuatu yang selama ini tersembunyi dari mata manusia biasa. Sosok itu melangkah mendekati batu besar di tengah lingkaran menhir. Dengan satu gerakan tangan, batu itu bergetar dan perlahan terbuka, memperlihatkan lorong sempit yang berlapis cahaya kuning lembut. Bau tanah dan kayu tua menyebar dari lorong itu, menambah kesan sakral sekaligus misterius. Ini adalah jalan rahasia yang dibuat oleh leluhur untuk menyimpan sesuatu yang sangat penting bagi bangsa ini, ujar sosok itu. Hanya mereka yang dipanggil yang bisa menembus jalan ini tanpa tersesat. Kang Dedi menelan ludah. Pak, apakah ini semacam harta karun? Sosok itu tersenyum tipis. Bukan harta dalam bentuk emas atau perhiasan, Dedi. Harta ini jauh lebih berharga. Ini adalah pengetahuan, energi, dan warisan yang dapat menjaga bangsa dari kehancuran. Kang Dedi merasakan napasnya tertahan. Ia melangkah perlahan mengikuti sosok itu memasuki lorong. Dinding lorong terbuat dari batu yang dipahat rapi, dipenuhi ukiran simbol-simbol kuno yang memancarkan cahaya lembut.
Setiap langkah yang ia ambil membuat tanah sedikit bergetar, seakan menyambut kehadirannya. Di ujung lorong, mereka tiba di sebuah ruangan luas yang hampir seperti gua bawah tanah. Di tengah ruangan terdapat sebuah meja batu besar, di atasnya tertata benda-benda kuno, gulungan naskah berusia ratusan tahun, peta-peta yang menunjukkan jalur perdagangan dan kerajaan lama, serta benda-benda yang tampak seperti artefak spiritual. Kang Dedi terpesona. "Pak, semua ini luar biasa. Bagaimana mungkin benda-benda ini masih ada dan tersembunyi sampai sekarang?" "Karena leluhur bangsa ini tahu waktunya akan tiba," jawab sosok itu. "Mereka menyembunyikan pengetahuan ini agar hanya muncul ketika bangsa ini membutuhkan jawaban. Dan malam ini, Dedi, bangsa ini sedang membutuhkan jawaban itu." Soekarno muda itu melangkah ke meja batu, mengambil salah satu gulungan naskah, dan membukanya perlahan. Tulisan di gulungan itu berbahasa kuno, namun Kang Dedi merasakan ada getaran energi yang membuatnya bisa membaca maknanya meski tidak mengerti kata-kata secara harfiah. "Ini," kata sosok itu sambil menunjuk gulungan, "adalah catatan tentang prinsip-prinsip yang harus dijaga agar bangsa ini tetap utuh. Bukan hanya politik, tapi juga moral, energi rakyat, dan hubungan dengan tanah leluhur." Kang Dedi menatap dengan kagum. Ia bisa merasakan bahwa setiap kata yang tertulis membawa kekuatan, hampir seperti mantra yang tersimpan di dalamnya. Energi itu membuatnya merinding, sekaligus merasa terhubung dengan sejarah bangsanya secara langsung. "Dedi, kau harus menjaga ini," lanjut sosok itu. "Bukan untuk dirimu sendiri, tapi untuk rakyat dan tanah ini. Pengetahuan dan energi ini akan membimbing langkahmu sebagai pemimpin. Jangan biarkan bangsa ini kehilangan arah." Kang Dedi menunduk, dada berdebar. "Pak, saya akan melakukan yang terbaik." Sosok itu tersenyum lembut, kemudian perlahan mulai memudar. Cahaya tubuhnya berbaur dengan sinar lilin-lilin yang menyala di ruangan gua. Suasana menjadi hening, hanya terdengar suara angin lembut dan detak jantung Kang Dedi yang berdetak lebih keras dari biasanya. Sebelum benar-benar hilang, sosok itu menatap Kang Dedi sekali lagi. "Ingat, Dedi, aku kembali bukan untuk mengubah sejarah, tapi untuk memastikan sejarah itu tetap hidup melalui mereka yang dipanggil. Dan kau adalah salah satunya." Kang Dedi merasa tubuhnya lemas, namun hatinya penuh tekad. Ia menyadari bahwa malam itu adalah awal dari tanggung jawab besar yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Pengetahuan dan energi yang ia saksikan bukan sekadar misteri atau legenda, tapi kunci untuk menjaga masa depan Jawa Barat dan bangsa Indonesia. Dan saat sosok itu menghilang, lembah kembali sunyi. Cahaya lilin dan simbol kuno perlahan meredup, meninggalkan Kang Dedi sendirian di tengah gua bawah tanah dengan perasaan campur aduk antara kagum, takut, dan siap menghadapi tantangan yang belum pernah ia bayangkan sebelumnya. Kang Dedi tahu satu hal pasti, malam itu, hidupnya berubah selamanya, dan tanggung jawabnya baru saja dimulai. Kang Dedi berdiri di tengah gua bawah tanah, napasnya masih terengah-engah. Hawa di sekitar masih terasa hangat, namun tubuhnya gemetar bukan karena dingin, melainkan karena energi yang baru saja ia saksikan. Semua yang ada di ruangan itu, naskah kuno, artefak, peta, bukan sekadar benda mati. Mereka memancarkan semacam getaran yang seakan berbicara langsung ke jiwa Kang Dedi. Ia menyentuh salah satu gulungan naskah. Tangan Kang Dedi bergetar, namun saat jari-jarinya menyentuh permukaannya, ia merasakan sensasi aneh. Seperti arus listrik halus yang mengalir, membawa visi singkat tentang masa lalu dan masa depan Jawa Barat. Sekelibat, ia melihat para leluhur berdiskusi tentang arah negeri, rakyat bekerja dengan tekun, dan konflik yang pernah hampir menghancurkan kerajaan. Kang Dedi menelan ludah. "Ini luar biasa," gumamnya. "Bukan hanya sejarah, tapi energi mereka masih hidup." Tiba-tiba, suara langkah terdengar dari lorong masuk gua. Kang Dedi menoleh, kaget, namun tidak ada siapapun. Angin yang berhembus membuat bayangan di dinding tampak seperti sosok-sosok yang bergerak. Ia menyadari bahwa tempat ini bukan sembarang gua. Ini adalah pusat energi yang dijaga selama ratusan tahun, dan ia menjadi bagian dari energi itu malam itu. Ia kembali menatap artefak di meja batu. Di antara gulungan dan peta kuno, terdapat sebuah benda kecil berbentuk lingkaran berukir halus. Kang Dedi merasakan tarikan aneh terhadap benda itu. Saat ia mengambilnya,
Cahaya lembut muncul dari ukiran di permukaannya. Seolah benda itu mengenal pemiliknya. Ini, Kang Dedi bergumam. Sepertinya semacam kunci. Dan seketika, bayangan Soekarno muncul lagi di hadapannya. Kali ini tidak sepenuhnya nyata, melainkan seperti hologram bercahaya. Tatapannya penuh wibawa. Kau memegang kunci energi leluhur, Dedi, ucapnya. Dengan ini, kau bisa membuka pengetahuan yang tersembunyi, memahami jejak sejarah, dan merasakan kehendak rakyat melalui tanah mereka. Kang Dedi terperanjat. Pak, tapi bagaimana saya bisa menggunakannya? Sosok itu tersenyum tipis. Kau tidak harus menguasainya sekarang. Kau hanya perlu membuka hati dan pikiranmu. Biarkan energi itu mengalir, dan ia akan membimbing langkahmu. Ingat, ini bukan kekuatan untuk kepentingan pribadi, tapi untuk bangsa. Kang Dedi menunduk, memegang benda itu erat-erat. Hatinya penuh tekad, tapi sekaligus takut. Ia tahu tanggung jawab yang ia emban tidak ringan. Ini bukan lagi sekadar jabatan gubernur atau keputusan politik biasa. Ini tentang menjaga energi, moral, dan jiwa sebuah bangsa. Bayangan Soekarno menatap lama. Dedi, kau harus sadar satu hal. Banyak orang di luar sana yang tidak memahami sejarah, yang lupa akan akar mereka. Tapi kau bisa mengingatkan mereka, membimbing mereka, dan menjadi penjaga energi leluhur yang selama ini tersembunyi. Angin gua berdesir, membawa aroma tanah dan kayu tua yang menenangkan sekaligus membangkitkan kewaspadaan. Kang Dedi merasa seolah seluruh jiwa leluhur sedang mengawasinya, menilai kesiapan hatinya. Kau dipanggil bukan untuk menjadi pahlawan biasa, Dedi, lanjut sosok itu, tapi untuk menjadi penghubung antara masa lalu, masa kini, dan masa depan. Energi dan pengetahuan ini akan menuntunmu, tapi kau harus berani menghadapi tantangan yang datang. Kang Dedi menelan ludah. Pandangannya menatap artefak di tangannya. Ia tahu malam itu adalah awal dari tanggung jawab yang tidak pernah ia bayangkan. Satu benda kecil, satu kunci energi, dan satu panggilan dari sejarah. Semuanya tergabung dalam satu misi besar, menjaga Jawa Barat, menjaga bangsa. Bayangan Soekarno mulai memudar perlahan, meninggalkan Kang Dedi sendirian di gua. Cahaya simbol-simbol kuno di dinding juga mulai meredup, namun sensasi energi masih mengalir di udara. Kang Dedi menghela napas panjang, mencoba menenangkan diri. Ia sadar, malam ini bukan sekadar pengalaman mistis. Ini adalah awal dari perjalanan panjang yang menuntut keberanian, kebijaksanaan, dan kesadaran akan tanggung jawab besar. Kang Dedi memandang keluar lorong gua. Malam masih gelap, namun ia merasa lebih siap menghadapi tantangan. Sesuatu yang luar biasa telah diberikan kepadanya, dan ia tahu, langkah berikutnya akan membawa dirinya lebih dekat pada rahasia yang lebih besar. Dengan tekad yang bulat, Kang Dedi melangkah keluar dari gua, menyadari bahwa malam itu adalah titik awal dari perubahan yang akan mengguncang Jawa Barat dan mungkin seluruh Indonesia. Kang Dedi keluar dari gua dengan hati yang masih berdebar kencang. Malam di lembah itu sudah mulai larut, namun udara terasa lebih ringan, meski masih menyisakan sisa energi yang menggetarkan tubuhnya. Setiap langkah di tanah lembab membuatnya sadar bahwa pengalaman tadi bukan sekadar mimpi. Ia memegang erat benda kecil berbentuk lingkaran yang diberikan oleh sosok Soekarno, kunci energi leluhur yang kini menjadi tanggung jawabnya. Ia menatap sekeliling lembah. Hanya ada kabut tipis dan bayangan pepohonan. Tidak ada tanda-tanda orang lain, tidak ada suara langkah kaki tambahan, seolah dunia malam itu benar-benar hanya milik dirinya dan sejarah yang baru saja berbicara padanya. Kang Dedi menunduk, memikirkan kata-kata Soekarno, bahwa ia harus menjadi penghubung antara masa lalu, masa kini, dan masa depan. Ini tanggung jawab yang luar biasa, gumamnya. Saya tidak bisa menganggap ini main-main. Langkahnya kembali menuju rumah dinas. Namun saat melangkah di antara pepohonan, ia merasakan hawa aneh, seperti ada sosok-sosok lain yang mengawasinya. Bayangan-bayangan samar melintas di tepi matanya, tapi ketika ia menoleh, tidak ada apapun. Ia menghela napas, mencoba menenangkan diri, dan menyadari bahwa lembah itu mungkin memang berada di antara dunia nyata dan dunia yang hanya bisa dijangkau oleh mereka yang dipanggil. Sesampainya di rumah dinas, Kang Dedi langsung duduk di ruang tamu, meletakkan benda lingkaran itu di meja.
Matanya menatap benda itu dengan campuran kagum dan takut. Ia tahu benda itu bukan sekadar artefak, tapi sumber energi yang bisa membimbing atau bahkan menguji dirinya. "Pak, saya harus bagaimana?" gumamnya sendiri. "Bagaimana cara menggunakan ini untuk kebaikan rakyat dan tanah Jawa Barat?" Beberapa detik kemudian, sebuah cahaya lembut muncul dari benda lingkaran itu. Tidak terlalu terang, hanya cukup untuk menerangi wajah Kang Dedi yang penuh konsentrasi. Ia merasakan denyut energi yang seakan menembus jiwanya. Setiap denyutan membawa bayangan-bayangan sejarah, rakyat yang bekerja keras, para leluhur, dan simbol-simbol yang selama ini tersembunyi. Kang Dedi menutup mata sejenak, membiarkan energi itu masuk ke dalam dirinya. Ia merasakan getaran yang kuat, tapi juga menenangkan. Seolah setiap bagian dari tubuh dan pikirannya tersambung dengan tanah, dengan rakyat, dan dengan sejarah bangsa. Ini luar biasa, bisiknya. "Saya bisa merasakan suara rakyat, merasakan kehendak mereka, seperti yang Bapak bilang." Suasana ruang tamu menjadi hening. Hanya terdengar suara napas Kang Dedi dan sesekali desiran angin di luar jendela. Ia merasa malam itu memberi pelajaran besar. Kekuatan dan tanggung jawab tidak selalu terlihat, tetapi selalu hadir bagi mereka yang mampu merasakannya. Tak lama kemudian, Kang Dedi teringat pesan terakhir sosok Soekarno, bahwa ada banyak pihak yang tidak memahami sejarah dan energi leluhur, dan bahwa tanggung jawabnya adalah menjaga keseimbangan itu. Ia menatap benda lingkaran di mejanya, menyadari satu hal. Apa yang baru saja ia saksikan bukanlah akhir, melainkan awal dari perjalanan panjang yang menuntut keberanian, kebijaksanaan, dan kepekaan. Ia menarik napas dalam-dalam, mencoba meredakan getaran yang masih mengalir di tubuhnya. Dalam hatinya muncul tekad bulat, bahwa apapun yang terjadi, ia akan menjaga rahasia ini, memahami pesan leluhur, dan memimpin rakyat dengan kesadaran bahwa sejarah, energi, dan masa depan bangsa saling terikat. Malam itu, Kang Dedi duduk termenung lama. Ia menyadari bahwa kehidupannya tidak akan pernah sama lagi. Sosok Soekarno yang muncul, gua rahasia, artefak, dan energi leluhur, semua itu bukan hanya pengalaman mistis, tetapi panggilan untuk bertindak, untuk menjaga dan membimbing bangsa ini. Dan saat lampu-lampu rumah dinas akhirnya menyala kembali, menerangi ruang tamu dengan cahaya hangat, Kang Dedi tersenyum tipis. Ia tahu, malam itu adalah awal dari misi besar yang tidak hanya akan menguji dirinya, tetapi juga mengubah cara pandang rakyat Jawa Barat terhadap sejarah dan masa depan mereka. Ia menatap benda lingkaran itu sekali lagi, seolah berbicara dalam hati. "Ini adalah tanggung jawabku, dan aku akan memikulnya, demi rakyat, demi tanah leluhur, dan demi masa depan Indonesia." Malam semakin larut, tapi dalam kesunyian itu, Kang Dedi merasa sebuah kekuatan baru mengalir di dalam dirinya. Kekuatan yang lahir dari sejarah, dari energi leluhur, dan dari panggilan seorang proklamator yang kembali untuk menuntunnya. Pagi mulai menyingsing ketika Kang Dedi masih duduk di ruang tamu rumah dinas. Benda lingkaran yang diberikan sosok Soekarno masih di atas meja, memancarkan cahaya lembut yang kini lebih stabil. Setelah malam penuh pengalaman luar biasa, Kang Dedi merasa tubuhnya lelah, namun pikirannya lebih jernih dari sebelumnya. Energi yang ia rasakan semalam seolah menanamkan kesadaran baru, bahwa sejarah, rakyat, dan tanggung jawab sebagai pemimpin saling terikat dalam cara yang tak terlihat namun nyata. Ia menatap benda itu, mengingat kata-kata sosok Soekarno, "Kau adalah penghubung antara masa lalu, masa kini, dan masa depan." Pesan itu berulang di kepalanya. Kang Dedi menyadari, tanggung jawabnya bukan sekadar menjalankan pemerintahan atau kebijakan, tapi menjaga energi, moral, dan arah bangsa. Di halaman rumah dinas, ayam kampung berkokok, menandai hari baru. Namun Kang Dedi melihat sesuatu yang berbeda dari biasanya. Pohon-pohon dan rerumputan seolah lebih hidup, seakan ikut meresapi energi yang baru saja bangkit malam sebelumnya. Ia tersenyum tipis. Semua yang terjadi semalam bukan kebetulan. Ia dipanggil, diuji, dan diberi kunci untuk memahami apa yang selama ini tersembunyi. Kang Dedi berdiri dan berjalan ke jendela besar. Cahaya matahari pagi menembus tirai, menyinari meja dengan benda lingkaran itu. Ia menarik napas dalam-dalam. Perjalanan semalam mengajarkannya satu hal penting. Seorang pemimpin bukan hanya dituntut cerdas dalam urusan duniawi, tapi juga peka terhadap sejarah, energi rakyat, dan akar budaya yang membentuk bangsa. Di dalam hatinya,
Kang Dedi membuat janji bahwa pengalaman ini tidak akan sia-sia. Ia akan menjaga rahasia leluhur, membimbing rakyat dengan kesadaran penuh, dan menjadi penghubung yang dimaksud sosok Soekarno. Ia memahami bahwa setiap keputusan yang diambilnya sekarang harus mempertimbangkan keseimbangan masa lalu dan masa depan. Beberapa jam kemudian, Kang Dedi memanggil ajudannya. "Siapkan catatan dan peta," katanya pelan namun tegas. "Kita harus merencanakan langkah-langkah untuk menjaga keseimbangan ini, bukan hanya di Purwakarta, tapi di seluruh Jawa Barat." Ajudan mengangguk, menyadari perubahan aura dan tekad yang terpancar dari Kang Dedi. Malam itu, mereka bukan hanya menyaksikan peristiwa luar biasa, tapi juga memulai sebuah perjalanan baru untuk memastikan energi leluhur dan sejarah tetap hidup dalam setiap langkah kepemimpinan. Sebelum menutup buku catatan semalam, Kang Dedi menatap benda lingkaran sekali lagi. Cahaya yang lembut masih memancar. Ia tersenyum, merasa damai namun siap menghadapi tantangan. Ia sadar, malam itu bukan sekadar pengalaman mistis, tapi awal dari misi besar yang akan membimbingnya dalam menjaga masa depan Jawa Barat dan Indonesia. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Malam yang menggemparkan Jawa Barat dan kedatangan sosok Soekarno di rumah Kang Dedi Mulyadi memang sulit dipercaya, tapi kisah ini memberi pelajaran penting. Sejarah, budaya, dan energi rakyat selalu ada, bahkan ketika kita tidak menyadarinya. Jika kalian merasa terinspirasi oleh kisah ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik berikutnya. Tinggalkan juga komentar di bawah. Pendapat kalian tentang misteri sejarah dan pengalaman Kang Dedi malam itu. Apakah menurut kalian nyata atau simbolik?